Shalom Bapak Ibu dan saudara yang kasih Tuhan. Kali ini kita akan merenungkan tema tentang persembahan yang saya ambil dari Markus pasal yang ke-12 ayat yang ke-41 sampai 44. Bagian ini mengisahkan setelah Yesus sepanjang hari melayani, dia bersama dengan murid-muridnya beristirahat sejenak di pelataran Bait Allah. Di dalam pelataran Bait Allah disediakan kotak-kotak persembahan atau peti-peti persembahan. Dan setiap orang yang datang ke pelataran Bait Allah, mereka bisa memasukkan persembahan-persembahan ke dalam kotak atau peti persembahan itu. Banyak orang datang memberi di dalam kelimpahan mereka. Tetapi ada seorang janda yang datang memberi di dalam segala keterbatasan yang dia miliki. Di dalam cerita itu dia mengatakan dia memasukkan 2 peser uang. Kita tahu 2 peser uang adalah mata uang yang paling kecil yang beredar pada waktu itu. Dan itulah yang dia miliki satu-satunya pada waktu itu. Dan ini yang membuat Tuhan Yesus memuji tindakan dari janda ini. Dan juga lewat ini dia mengajar murid-muridnya bagaimana memberi persembahan kepada Tuhan. Yesus memuji tindakan dari janda miskin ini bukan karena perhitungan matematika, tetapi adalah sebuah tindakan ketukan hati bagaimana memberi yang terbaik kepada Tuhan dengan apa yang dia miliki. John Calvin berkata, Tuhan memuji kesederhanaan dari wanita ini karena ia telah melupakan semua kebutuhannya sendiri. Dan dia memberi apa yang bisa dia beri, baik hartanya maupun dirinya kepada Tuhan. Saudara, bagaimana sikap kita dalam memberi persembahan? Yang pertama adalah memberi dengan hati yang tulus. Kita memberi tidak boleh ada paksaan. Kita memberi bukan karena sebuah peraturan. Kita memberi bukan karena sebuah tekanan. Tapi kita sungguh memberi dengan hati yang tulus kepada Tuhan. Karena dengan hati yang tulus kepada Tuhan, maka apa yang kita berikan itu akan sungguh-sungguh diperkenankan oleh Allah. Dan Allah akan sungguh menyertai, memberkati dari ketulusan yang kita berikan. Yang kedua, marilah kita memberi dengan iman yang murni kepada Tuhan. Kita memberi dengan sebuah keyakinan bahwa apa yang kita beri kepada Tuhan itu adalah sebuah ungkapan syukur kita atas segala anugerah dan pertolongan Tuhan di dalam hidup kita. Dengan iman kita memberi kepada Tuhan, maka di dalam iman itu menghasilkan sebuah tindakan bagaimana kita ingin memberi yang terbaik kepada Tuhan di dalam hidup kita. Dan iman harus mendahului dari tindakan kita untuk memberi yang terbaik kepada Tuhan. Dan inilah yang membawa kita bisa menikmati sebuah anugerah dan juga berkat Tuhan di dalam sepanjang kehidupan kita. Yang ketiga adalah memberi dengan motivasi yang benar. Saudara, kita memberi tentu harus dengan motivasi yang benar. Bukan karena ingin dilihat orang lain. Bukan karena kita ingin memamerkan diri. Bukan karena kita lebih baik dari orang lain. Bukan karena kita lebih kaya dari orang lain. Tapi marilah kita memberi dengan motivasi yang benar di hadapan Tuhan. Maka Tuhan akan memimpin dan memberkati dari tindakan kita yang dihasilkan dari motivasi yang benar di hadapan Tuhan. Saudara, hidup kita adalah anugerah dari Tuhan. Dan marilah kita hidup di dalam anugerah itu.
Dan apa yang kita dapat dari Tuhan, itu sungguh adalah berkat Tuhan bagi hidup kita. Dan kita ingin memberi yang terbaik kepada Tuhan dengan apa yang sudah Tuhan berkati di dalam hidup kita. Dan Tuhan akan menyertai setiap kehidupan kita. Di dalam 2 Korintus pasal yang ke-9 ayat yang ke-7 berkata kepada kita, hendaklah masing-masing memberi menurut keleraan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Bila kita memberi dengan hati yang penuh sukacita kepada Tuhan, maka Tuhan akan berkenan dan memberkati hidup kita. Kiranya Tuhan menyertai setiap kita, dan Tuhan beranugerah di dalam hidup kita. Amin. Ku bawa kepadamu, oh Tuhan, persembahanku ini. Ku ingin Engkau